gerah yang membuat orang marah. Padahal yang mengatakan bahwasanya setiap bid'ah itu adalah sesat, yang pertama kali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalalatun," setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan itu yang dipahami oleh para ulama salaf dahulu. Yang dimaksud dengan kullu bid'atin dhalalatun di sini semua bid'ah. Di antara yang menafsirkan itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar dia mengatakan kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa in ra'aha an-nasu hasanatan, meskipun manusia memandangnya hasanah, baik. Berarti Abdullah bin Umar dia memahami hadis ini ya, bahwasanya hadis ini sifatnya umum, mencakup semua bentuk bid'ah yang berkaitan dengan agama, maka dia sesat. Kira-kira siapa yang lebih bisa memahami hadis Nabi SAW, Abdullah bin Umar atau antum? Ya, tentunya Abdullah bin Umar, sahabat Nabi SAW. Dia mengatakan jelas sekali, kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa in ra'aha an-nasu hasanatan, meskipun manusia memandangnya hasanah, baik. Begitu pula dipahami oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, dia mengatakan, fa iyyakum wa mabtudi', waspadalah kalian dari perkara yang dibuat-buat, yaitu dalam agama. Fa inna mabtudi'a dhalalatun, karena perkara yang dibuat-buat dalam agama adalah kesesatan. Ini umum. Begitu pula disebutkan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, yang wafat pada tahun 224 Hijriah. Dia mengatakan al-bid'ah wal ahwa, bid'ah dan hawa nafsu, kulluha naw'un wahidun fid dhalal, semuanya sama dalam kesesatan. Kulluha naw'un wahidun fid dhalal, semuanya sama, satu dalam kesesatan. Ya, maka saya tidak tahu bagaimana lagi kita harus menafsirkan hadis Nabi SAW kalau kita tidak mau menafsirkannya seperti tafsiran para salaf. Saya tidak tahu bagaimana lagi. Tapi di sini kita tuliskan, kita katakan di sini lucunya, sebagian mereka kadang berkata, sebagian orang kadang berkata, jika menurutmu semua bid'ah itu sesat, maka buang handphonemu, HP-mu, karena HP-mu juga bid'ah. Hancurkan mobilmu, karena mobilmu juga bid'ah. Kalau kamu mau pergi haji, maka naik onta saja, jangan naik pesawat, karena pesawat juga bid'ah. Bahkan sebagian mereka mengatakan, jika semua yang tidak ada di zaman Nabi SAW, saya ulangi, jika semua yang tidak ada di zaman Nabi SAW kamu katakan bid'ah dan sesat, maka kamu juga bid'ah. Ya, itu perkataan sebagian orang. Ya, saya tuliskan ini setelah saya mendengarkan ceramahnya Ustadz kita, Ustadz Dr. Zainal Abidin Syamsuddin. Beliau menyebutkan, sebagian orang mengatakan seperti itu. Jika semua yang tidak ada di zaman Nabi SAW adalah bid'ah dan sesat, maka antum juga bid'ah. Kenapa? Karena antum tidak ada di zaman Nabi SAW. Repot yang seperti ini, repot. Oleh karena itu, di sini kita katakan, seandainya perkataan-perkataan seperti itu dilontarkan oleh orang-orang awam, maka itu akan menjadi sebatas lelucon yang tidak pantas untuk diladeni. Kalau yang mengucapkan kalimat seperti ini orang awam, maka itu kalimat-kalimat yang tidak pantas diladeni. Karena seorang penyair pernah mengatakan, awa kullama tanna adh-dhubabu zajartuhu, apakah setiap lalat yang berisik di dekat telingaku harus aku halau? Inna adh-dhubaba idzan alayya karimu, kalau begitu sungguh lalat sangatlah mulia bagiku. Kalau setiap lalat yang berisik di telinga kita yang bunyi, kemudian kita ladeni, alangkah mulianya lalat ini. Ya. Jadi kalau ini perkataan orang awam, wajar, orang awam repot berdebat dengan orang awam.
Ya. Gimana antum mau bahas bid'ah? Antum sendiri sudah bid'ah menurut dia. Repot. Ya. Bid'ah mau bahas bid'ah sama artinya kayak maling teriak maling. Kita sudah dihukumi bid'ah, repot. Tetapi keadaannya menjadi berbeda ketika yang melontarkannya adalah sebagian orang yang berlabel tokoh, yang mengucapkan kalimat seperti ini, ya, bahwasanya apabila semua yang tidak ada di zaman Nabi adalah bid'ah dan sesat, maka antum juga bid'ah. Ini yang mengucapkannya sebagian orang yang ditokohkan, mohon maaf. Maka saat itu bukan lagi sebatas lelucon, melainkan argumen yang membuat kita terheran-heran. Sungguh aneh bin ajaib. Dulu seorang penyair pernah mengatakan, "Fallahu akhara muddati fatatawalat hatta ra'aitu minaz zamani ajaibah." Allah menangguhkan jadwal kematianku, Allah menunda jadwal kematianku hingga aku bisa melihat berbagai keanehan waktu. Jadi jamaah sekalian, ini diucapkan oleh sebagian tokoh dan mereka menganggap ini dalil yang kuat. Ya. Yang sering sekali melihat video sebagian orang yang dikatakan ustadz, mereka mengatakan jawab saja kepada orang yang mengatakan bid'ah sesat, berarti HP juga bid'ah yang sesat, mobil juga bid'ah yang sesat, dan seterusnya. Dikirain ini argumentasi yang luar biasa, lucu yang seperti ini. Baik, sekarang mari kita pahami jamaah sekalian, bahwa bid'ah yang diharamkan dan divonis sesat adalah bid'ah dalam urusan agama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa, antum perhatikan hadis ini, barang siapa yang membuat-buat dalam urusan kami sesuatu yang bukan darinya, maka tertolak. Yang dimaksud urusan kami dalam hadis ini adalah urusan agama dan syariat, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Al-Ulumi wal Hikam. Urusan syariat, bukan urusan dunia. Adapun bid'ah dalam urusan dunia, maka tidak apa-apa. Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Ya, segala yang baru. Tetapi kalau itu berkaitan dengan dunia, maka tidak apa-apa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat bolehnya berinovasi dan berkreasi dalam urusan dunia selama tidak melanggar batasan-batasan agama. Hadisnya jelas dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dari Aisyah dan dari Thabit, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yulaqqihun. Nabi alaihi salatu wasallam, beliau aslinya Mekah atau Madinah? Mekah. Orang Mekah itu pekerjaannya apa? Bertani atau berbisnis? Berbisnis. Orang Mekah, kerjaan mereka itu bisnis, berdagang, itu orang Mekah. Sedangkan orang Madinah, kerjaan mereka itu apa? Bertani, kebun kurma. Ya. Nah, ketika Nabi SAW baru tiba di kota Madinah, beliau melewati sekelompok sahabat yulaqqihun, melakukan talqih. Talqih itu disebutkan di dalam penjelasan para ulama, kalau bahasa kita itu adalah penyerbukan. Ya. Apa istilahnya, Pak Guru? Yaitu benih dari pohon kurma jantan, benih dari pohon kurma jantan itu diletakkan pada benih kurma betina sehingga nanti hasil buahnya itu bagus. Ya, karena kurma itu perlu, ketika ditanam itu perlu ditanam dengan cara dikawinkan. Ada kurma jantan dan ada kurma betina. Ya. Dan yang tahu itu tentunya mereka yang ahli. Di sebagian tempat ada kurma ditanam di Indonesia ini tidak mau berbuah karena dia jomblo. Jomblo, nggak ada pasangannya. Ada yang bilang di Jalan Lemor itu mau ke Sembalun itu ada satu pohon kurma di sana. Nggak pernah berbuah sama sekali. Ya jomblo. Nggak punya pasangan, kasihan. Taib. Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang mereka melakukan perbuatan itu, yaitu
kaum penduduk asli Madinah yang sudah biasa nanam kurma. Faqala, kata Nabi SAW, "Lau lam taf'alu lasaluh." Seandainya kalian tidak repot-repot seperti ini, sepertinya kurma kalian akan tetap bagus hasilnya. Kalaupun kalian tanam tanpa mengawinkannya, sepertinya akan bagus hasilnya. Subhanallah, sahabat itu sudah ahli nanam kurma, sahabat Madinah, tetapi gara-gara ini saran dari Nabi SAW, mereka kerjakan. Luar biasa, sami'na wa ata'na. Ya. Antum misalkan antum pedagang bakso. Subhanallah, bakso antum itu laris luar biasa. Antum sudah tahu bagaimana cara membuat bakso yang enak. Kemudian kira-kira kalau saya datang ngasih antum saran, rubah resep antum, antum terima tidak? Kayaknya antum akan usir saya. Ya, ini orang nggak tahu malu katanya. Taib. Tapi subhanallah, para sahabat Madinah itu sudah terbiasa nanam kurma, hasilnya selalu bagus karena mereka ahli. Dan Nabi SAW bukan orang yang ahli nanam kurma, karena beliau orang Mekah, tapi beliau memberikan saran, laulam taf'alu lasaluh, kalau kalian tidak mengkawinkan seperti ini ketika menanamnya, sepertinya hasilnya akan tetap bagus. Repot sekali saya melihat, kata Nabi SAW. Akhirnya mereka kerjakan, sami'na wa ata'na. Fa kharaja shisan, maka kurma yang mereka tanam itu berbuah tetapi buahnya rusak, gagal panen. Ketika Nabi SAW melewati mereka dan melihat kurma mereka gagal panen, kata beliau, "Mali nakhlikum, ada apa dengan kurma kalian?" Qalu qulta kadza wa kadza. Mereka mengatakan, saran pelungguh wahai Rasul. Saran perungguh ini, antum yang mengatakan jangan begini, nggak perlu begini. Maka Nabi SAW mengucapkan hadis yang sangat masyhur, antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian yang lebih tahu urusan dunia kalian. Taib. Berdasarkan hadis ini, apa kata Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, seorang ulama yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Antum dengarkan ucapan beliau. Wa amma ibtida'ul asya'i min a'malid dunya, adapun berkreasi, berinovasi, membuat hal-hal baru dalam perkara dunia, fahadza la haraja fihi, maka tidak apa-apa, wala aiba ala fa'ilihi, dan pelakunya tidak dicela. Urusan apa? Dunia. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Barr sebelum kita semua lahir. Sebelum sebagian orang yang selalu berargumentasi dengan kalau semua bid'ah sesat, maka HP-mu sesat, maka mobilmu sesat, komputermu sesat. Sebelum mereka lahir, Al-Imam Ibnu Abdul Barr sudah mengatakan, adapun membuat perkara baru dalam urusan dunia, fahadza la haraja fihi, tidak mengapa, wala aiba ala fa'ilihi, dan tidak dicela pelakunya. Baik. Dikatakan oleh Syekh Atiyah bin Muhammad Salim rahimahullah, yang wafat pada tahun 1420 Hijriyah. Beliau mengatakan, fa umurud dunya, maka perkara-perkara dunia, la tadkhulu fi babil bid'ah, tidak masuk dalam bahasan bid'ah. Perkara dunia tidak masuk dalam bid'ah. Oleh karena itu, hentikan berdalil dengan itu. Yang dikirain sudah sangat luar biasa dalilnya, lucu jamaah sekalian, lucu. Ya. Jadi yang sesat itu, yang diponis sesat oleh Nabi, semua bid'ah adalah kesesatan. Urusan apa? Agama. Urusan agama. Ya. Makanya sering kita sampaikan, antum pegang dua kaidah. Dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau, ada dua kaidah yang kalau dipegang dengan benar dua kaidah ini, maka akan jalan urusan dunia, akan jalan urusan akhirat. Akan benar jadinya kehidupan dunia, akan benar jadinya kehidupan beragama kita. Ada dua kaidah besar. Kaidah yang pertama, al-aslu fi umurid dunya al-ibahah. Hukum asal perkara dunia adalah boleh. Hukum asal perkara dunia itu boleh, sampai ada dalil yang datang mengharamkannya dan melarangnya. Jelas tidak? Hukum asal perkara dunia boleh.
Kaidah yang kedua, al-aslu fil ibadat, hukum asal perkara ibadah, al-mana' dilarang sampai ada dalil yang membolehkan. Ini dua kaidah. Jangan dibalik jamaah sekalian, rusak agama dan dunia kita. Hukum asal perkara dunia adalah tidak boleh sampai ada dalil yang membolehkan. Subhanallah. Antum mau makan pisang, antum harus tahu dulu dalilnya. Ya, antum pergi ke toko buah-buahan, baru ngelihat buah naga misalkan. Ini buah apa namanya? Buah naga. Mohon maaf, saya harus pulang dulu. Buka tafsir Al-Quran, apakah? Repot. Ya. Antum ada sebagian orang, Masya Allah ya, bikin minuman itu model baru, kemudian makanan jenis baru. Kalau seandainya hukum asal perkara dunia adalah tidak boleh sampai ada dalil yang membolehkan, repot. Semua kita akan kena busung lapar. Ya. Mau makan ini nyari dalil, mau makan itu nyari dalil, repot. Ya. Oleh karena itu pernah saya sampaikan, ketika para ulama mereka membicarakan tentang hukum makan bekicot. Ya, bekicot itu. Pernah kita sampaikan. Kebanyakan ulama mengatakan bekicot tidak boleh. Alasannya mustaqdar. Mustaqdar itu artinya menjijikkan. Menjijikkan. Antum tahu bekicot ya? Ya. Kalau bahasa tiang, sisuk kayu. Ya, yang sering dia di pohon-pohon itu. Ya, taib. Kebanyakan ulama mengatakan diharamkan. Alasannya mustaqdar, menjijikkan. Imam Malik mengatakan halal. Alasan beliau apa? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal perkara dunia adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Bekicot perkara dunia atau agama? Dunia. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika menjelaskan masalah ini, beliau mengatakan, saya pribadi lebih condong kepada pendapat Imam Malik, kata beliau. Meskipun itu menentang pendapat kebanyakan ulama. Kenapa? Karena memang tidak ada dalil yang mengharamkan bekicot. Hukum asal perkara dunia boleh. Adapun masalah menjijikkan itu sifatnya relatif. Ya. Contoh misalkan, saya pribadi dari kecil saya jijik makan, mohon maaf ya, bukan saya jijik sekali makan pisang. Enggak bisa masuk dia. Setiap kali saya paksa dia akan keluar lagi. Ya. Baik. Apakah gara-gara saya jijik makan pisang, apakah pisang jadi haram? Enggak. Kalau masalah jijik itu relatif. Masalah jijik relatif. Oleh karena itu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili beliau mengatakan, saya pribadi lebih condong kepada pendapat mazhab Maliki atau Imam Malik yang mengatakan bahwasanya bekicot itu halal. Alasannya tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi hukum asal perkara dunia boleh. Silahkan berkreasi. Antum mau bikin HP yang model baru, ya, punya sayap dan seterusnya, terserah antum. Ya. Sekarang kan ada lampu yang tidak perlu nekan ininya, tinggal dikepuk saja mati dia. Boleh tidak lampu itu? Boleh. Silahkan berkreasi urusan dunia, silahkan. Baik. Begitu pula kalau seandainya dibalik, hukum asal dalam perkara ibadah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan, repot jemaah sekalian, akan muncul berbagai macam ibadah. Satu ibadah bisa jadi bentuknya macam-macam. Kenapa? Minat kita beda-beda. Ya. Mungkin menurut saya enaknya ruku itu menghadap depan, tapi menurut antum enaknya ruku itu adalah ngayang. Seketika sholat nanti antum ngayang. Kalau seandainya urusan agama itu dikembalikan kepada minat masing-masing, repot. Ya, masing-masing kita punya minat yang berbeda-beda. Ya. Dan ingat, antum pegang hukum asal. Siapa yang keluar dari hukum asal, dia yang dituntut mendatangkan dalil. Saya ulangi. Ketika sudah ada hukum asal, antum pegang hukum asal. Siapa yang ingin keluar dari hukum asal, dia yang dimintai dalil. Ini penting. Ketika kita menyampaikan, mohon maaf, misalkan, saya contoh saja. Misalkan kita mengatakan bahwasanya perayaan Maulid tidak ada dalilnya. Perayaan Maulid itu tidak ada contohnya. Misalkan, sebagian orang mengatakan meskipun tidak ada dalilnya, tetapi tidak ada dalil yang melarang. Mana dalil yang melarang?
Ada tidak orang berkata seperti itu? Ada. Mana dalil yang melarang? Ngapain nyari dalil yang melarang? Bukankah hukum asal dalam ibadah itu dilarang? Hukum asal ibadah dilarang sampai ada dalil yang membolehkan. Berarti Anda yang membolehkan, yang dimintai dalil, bukan kita yang melarang. Karena kita yang melarang berpegang pada hukum asal. Siapa yang ingin keluar dari hukum asal, dia yang dimintai dalil. Jelas tidak? Jelas tidak ini? Baik. Tetundake. Ya. Siapa yang ingin keluar dari hukum asal, dia yang dimintai dalil. Hukum asal dalam perkara ibadah dilarang sampai ada dalil yang membolehkan. Berarti yang membolehkan itu yang mendatangkan dalil. Karena sampai ada dalil yang membolehkan, maka dia yang harus mendatangkan dalil. Bukan kita. Mana dalil yang melarang? La, ini perkara ibadah. Ini perkara ibadah. Iya. Baik. Jadi itu dia jemaah sekalian, antum pegang dua kaidah ini. Hukum asal perkara dunia boleh sampai ada dalil yang melarang. Ya. Antum sedang makan kerupuk lendong misalkan, tiba-tiba ada orang mengatakan enggak boleh. Ya. Siapa yang harus mendatangkan dalil? Antum yang sedang makan atau dia? Dia yang melarang. Karena hukum asalnya itu boleh. Antum sedang berpegang teguh pada hukum asal. Ya. Baik. Itu dia pembahasan yang ketiga. Ya. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat ini agak ribet sedikit. Ya. Saya minta antum fokus sedikit. Ringkasan bantahan ilmiah atas syubhat bid'ah hasanah. Ada beberapa syubhat yang dibawakan oleh orang untuk membolehkan bid'ah hasanah, untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah. Ada beberapa syubhat. Ya, ada beberapa dalil yang mereka tarik dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah adalah ahlus sunnati yastadillun thumma ya'taqidun wa ahlul bid'ati ya'taqidun thumma yastadillun. Itu perbedaannya. Kalau ahlus sunnah yastadillun, mereka cari dalil dulu, ada tidak dalil, thumma ya'taqidun, baru setelah itu mereka yakini kandungan dalil itu dan mereka amalkan. Itu ahlus sunnah, nyari dalil dulu. Kalau ada dalil baru diyakini, baru diamalkan. Itu ahlus sunnah. Sedangkan kalau selain ahlus sunnah, ya'taqidun, mereka buat keyakinan dulu, mereka buat amalan dulu, thumma yastadillun, setelah jadi keyakinannya, setelah jadi amalannya, baru nyari-nyari dalil. Ini yang menyebutkan ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini perbedaan dasar jemaah sekalian. Ya. Kalau ahlu sunnah bikin amalan dulu atau nyari dalil? Nyari dalil dulu. Ada dalil, ayo. Dan dalilnya sahih, yakini kandungannya sesuai penjelasan ulama, amalkan kandungannya sesuai penjelasan ulama. Selain ahlu sunnati wal jamaah, selain ahlu sunnah, nyari dalil dulu atau bikin amalan? Bikin amalan dulu, baru setelah itu dicari dalilnya. Kayaknya ini cocok ini, dan seterusnya. Ya. Baik. Baik. Ada beberapa syubhat. Syubhat yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih. Sahih. Ya. Yeah. Baik. Nabi SAW bersabda, kita baca hadisnya dulu, kemudian kita lihat bagaimana cara sebagian orang berdalil dengan hadis itu untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang memulai dalam Islam sunnah hasanah. Di sana ada kata apa? Hasanah. Siapa yang memulai dalam Islam, ya, sunnah. Sunnah itu artinya sebuah cara yang hasanah. Falahu ajruha, maka baginya pahalanya sendiri. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala orang-orang yang mengamalkan setelahnya.
min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Saya ulangi, siapa yang membuat di dalam Islam suatu cara hasanah, siapa yang memulai di dalam Islam suatu cara hasanah, antum ingat ini, memulai dalam Islam suatu cara hasanah, maka dia dapat pahalanya sendiri dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang memulai dalam Islam cara yang sayyi'ah, yang buruk, kana alaihi wizruha, maka dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan dosa orang yang mengikutinya, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikutinya sedikit pun. Hadis ini menunjukkan adanya pahala jariyah dan adanya dosa jariyah. Hadis ini menjadi dalil adanya pahala jariyah dan adanya dosa jariyah. Baik. Bagaimana sisi pendalilan sebagian orang? Mereka mengatakan dalam hadis ini, antum dengarkan, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang sanna dalam Islam suatu cara hasanah, man sanna fil Islam, siapa yang sanna di dalam Islam suatu cara yang hasanah. Kata mereka, dan secara bahasa sanna artinya, apa arti sanna secara bahasa Arab? Kata mereka, sanna artinya mencetuskan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Apa arti sanna? Mencetuskan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Berarti man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang mencetuskan cara yang hasanah, yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya, di dalam Islam dia cetuskan, dia dapat pahalanya. Maka ini dalil tentang bolehnya membuat amalan baru, dan itu dia masuk dalam kategori hasanah. Paham antum syubhatnya? Ya, paham antum? Baik. Nabi mengatakan, siapa yang sanna di dalam Islam suatu cara yang hasanah. Apa arti sanna? Mencetuskan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Itu dari segi bahasa, kata mereka yang berdalil dengan hadis ini. Bagaimana jawabannya, bantahannya? Yang pertama, ya, sebenarnya pendalilan ini keliru, pendalilan ini salah, dimulai dari salah memahami arti sanna. Ya. Sebenarnya arti sanna yang benar itu disebutkan oleh para ulama bahasa, di antaranya oleh Al-Imam Al-Azhari, seorang imam pakar bahasa, dalam kitab beliau Tahdhibul Lughah, begitu pula Al-Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab. Apa arti sanna? Sanna itu memulai suatu amalan, memulai mengamalkan sesuatu amalan. Antum memulai mengamalkan suatu amalan, entah amalan tersebut belum pernah ada sebelumnya ataupun pernah ada sebelumnya. Ya, agak ribet ya. Saya ulangi. Ternyata secara bahasa Arab, sanna itu makna sebenarnya memulai mengamalkan suatu amalan. Antum mencetuskan, memulai mengamalkan suatu amalan, entah amalan ini belum pernah ada sebelumnya ataupun pernah ada sebelumnya, cuman dia sempat dilupakan oleh orang. Paham antum makna sanna yang benar? Mereka mengatakan sanna itu artinya mencetuskan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah ada. Ternyata makna sanna yang benar itu memulai sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya atau pernah ada sebelumnya. Ya. Paham antum sampai sini? Lalu apa makna sanna di dalam hadis ini? Apakah memulai sesuatu yang belum pernah ada atau yang sudah pernah ada? Ternyata hadis ini, kata sanna dalam hadis ini
hanya bisa dipahami dengan satu pemahaman, yaitu memulai mengamalkan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Kenapa hanya itu kita bisa gunakan sebagai tafsiran kata sanna dalam hadis ini? Karena kalau antum melihat sebab Nabi mengucapkan hadis ini, maka antum akan paham. Pada saat itu Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba datang sekelompok orang dari suku Mudhar. Datang sekelompok orang dari suku Mudhar, dan pakaian mereka itu menampakkan kemiskinan luar biasa. Sekelompok orang dari suku Mudhar. Mereka datang ke kota Madinah saat Nabi dan para sahabat sedang duduk, dan ketika mereka datang dengan pakaian yang sangat menampakkan kemiskinan, Nabi SAW kasihan melihat mereka. Maka Nabi SAW berdiri berpidato, kemudian menyuruh memotivasi para sahabat bersedekah. Maka ada satu orang sahabat dia berdiri, kemudian dia membawa sedekahnya, sangat banyak sekali sedekah yang dia bawa, sampai dalam riwayat dikatakan tangannya tidak mampu mengangkat sedekahnya. Sahabat itu yang memulai bersedekah pada saat itu. Sahabat itu memulai bersedekah. Ketika sahabat yang lain melihat sahabat itu mulai bersedekah, maka mereka rame-rame mengikuti sahabat itu. Barulah Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanat. Pertanyaan saya, sedekah itu bid'ah atau sudah ada contoh dari Nabi SAW? Sudah ada. Sudah ada. Berarti sanna di sini mulai mengamalkan suatu amalan yang sebenarnya sudah ada. Tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi yang mengatakan sedekah bid'ah, tidak ada. Ya. Baik. Jadi ternyata pendalilan ini disebabkan karena keliru di dalam memahami kata sanna. Ini pentingnya. Ya. Dan banyak kasus yang seperti ini. Pernah saya sampaikan ke antum. Bahkan ada seseorang pernah mengatakan apa? Tidak bisa kita menerima ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat, yaitu sifat Allah. Tidak bisa kita menerima ayat-ayat sifat ataupun hadis-hadis sifat begitu saja. Harus ditakwilkan. Itu kata sebagian orang. Gak bisa kita terima ayat sifat, hadis sifat begitu saja. Harus ditakwilkan. Kenapa? Karena kalau antum tidak mentakwilkan ayat sifat, maka antum bisa jatuh dalam kesesatan. Kemudian dia pun membawakan ayat Al-Quran, wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu tidak pernah nasi. Apa arti nasi? Kata dia, nasi artinya lupa. Nasi artinya apa? Lupa. Ya. Baik. Dalil ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fanasiyahum. Allah melupakan mereka. Allah nasiyahum. Allah nasi mereka. Apa arti nasi kata dia? Lupa. Allah melupakan mereka. Berarti kalau antum terima begitu saja ayat sifat ini, berarti antum menetapkan sifat lupa bagi Allah. Paham antum ini? Kalau antum terima begitu saja, berarti antum mengatakan bahwasanya Allah punya sifat lupa. Berarti antum harus mentakwilkan ayat ini. Ya. Kita harus takwilkan dengan takwilan yang dimaksud dengan nasi di sini, Allah meninggalkan mereka. Allah tidak mau, Allah Subhanahu wa taala mengabaikan mereka. Maka kita katakan, ya akhi, nasi dalam bahasa Arab itu artinya meninggalkan. Itu makna sebenarnya dari kata nasi. Nasi dalam bahasa Arab, nasiya, itu arti sebenarnya adalah meninggalkan. Lalu kenapa diterjemahkan dengan kata lupa? Karena orang yang lupa itu dia meninggalkan ingatannya. Jadi ketika ada orang mengatakan fanasiyahum, Allah pun meninggalkannya, itu bukan mentakwilkan, tetapi itu makna sebenarnya. Itu makna sebenarnya. Ya. Ini pentingnya kita memahami bahasa Arab. Ya, oleh karena itu para ulama mengingatkan ya, bahwasanya seseorang yang tasaddur, seseorang yang berceramah dan seterusnya, maka dia butuh untuk memahami bahasa Arab.
Nah, ini dia bantahan yang pertama, bahwasanya kata sanna itu makna sebenarnya apa? Memulai sesuatu ya yang entah dia belum pernah ada sebelumnya ataupun pernah ada. Dan kata sanna dalam hadis ini hanya bisa ditafsirkan dengan makna yang kedua, memulai sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Kenapa? Kronologi hadisnya. Sebab kenapa Nabi mengucapkan hadis ini ternyata berkaitan dengan masalah sedekah. Sedekah itu sudah ada sebelumnya atau tidak? Sudah ada. Baik. Masih ada waktu. Bantahan yang kedua saya ambilkan dari tulisannya Syekh Ibn Utsaimin. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang memulai dalam Islam suatu sunnah hasanah. Afwan, sudah masuk waktu Isya. Saya kira saya cukupkan dulu ya untuk bantahannya, nanti saja agak berat ini ya. Wallahu alam, kita cukupkan sampai di sini saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai adzan kalau ada. Allahu Akbar, Allah